Mahesdas, bagaimana kabarmu? Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Luar biasa. Aku rasa kau telah menjadi teman dengan pedagang pakaian. Kenapa? Aku bilang begitu karena pakaianmu terlihat luar biasa. Ya, mereka... Jangan membuatku salah, ini barang yang bagus. Setidaknya sekarang kau terlihat seperti anggota istana sungguhan. Biar aku beritahu kepadamu. Beberapa anggota istana di persidangan kita seperti keledai. Mahesdas. Jadi agar terhindar dihitung di antara keledai itu, aku harus pastikan aku berdandan dengan benar. Kau penyanyi berbakat, jika kau merangkak seperti keledai, kau akan terlihat seperti... Semoga kau tidak menendang orang lain saat kau bernyanyi. Jika itu terjadi, maka aku akan berhati-hati untuk duduk jauh darimu di pertemuan. Dan bagaimana jika kau menendangku? Tapi aku akan meminta Yang Mulia Raja untuk memakai tameng untuk dirinya, agar dia terlindungi darimu. Mahesdas. Keterlaluan. Dasar orang bodoh. Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Muhammad! Hidup 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 Raja Muhammad! Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Ratu Joda! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Kau lihat itu. Jalal begitu senang dikelilingi oleh menteri-menteri Hindu. Para menteri Hindu di persidangan kita berikan kedudukan yang sama seperti kita di pengadilan Mughal. Aku merasa tidak dihargai sama sekali. Begitupun aku. Sejak Ratu Joda datang ke Agra, dia membuat begitu banyak perubahan dan terlihat seperti kerajaan Rajput. Sekarang Dusendra sedang dirayakan di kerajaan Mughal. Ini tidak benar. Kalau terus berlanjut seperti ini, kita bisa kehilangan posisi kita di kerajaan. Apa yang bisa dilakukan tentang hal itu, Syarifuddin? Siapa yang berani bicara pada Yang Mulia? Yang Mulia, aku meminta Anda untuk memperkenalkan pangeran kepada rakyat. Aku, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, ingin berbagi dengan kalian. Aku ingin memperkenalkan anak-anakku. Ini Hasan, dan ini Husain. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Mughal! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Pangeran Hasan Hussein! Hidup Raja! Hidup Pangeran Hasan Hussein! Hidup Pangeran Hasan Hussein! Hidup Pangeran Hasan Hussein! Aku akan menyelesaikan tugas yang sudah membawaku untuk datang kemari. Ada apa, Mahesdas? Kau tidak menikmati perayaan? Bukan seperti itu, Raja. Perayaan ini megah, dan kami mendengar lagu-lagu pujian dari dewa. Tapi suara ini
tidak tepat untuk perayaan malam, Yang Mulia. Dengar, Maestas, ini sama seperti minuman keras. Tanpa kau sadari, suara Tansen sebenarnya mengambil alih seluruh dirimu secara bertahap, dan kau tetap berada di dalam mantranya. Aku bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Ada banyak di sini yang tampaknya berpikir pada pemikiran yang sama. Siapa mereka? Bahkan Ratu Rukaya merasa mengantuk, Yang Mulia. Tansen harus dinobatkan sebagai maestro tidur, bukannya dinobatkan sebagai maestro musik. Ratu Rukaya, haruskah aku menggendong Hussein? Tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih, Zinat. Rukaya tidak membiarkanku untuk melakukan tugasku. Bagaimana bisa? Aku meracunimu. Oh, युग-युग में यूं ही रावण बढ़ता रहेगा. Aku tidak bisa mengerti kenapa Hussein tidak menangis atau menyusahkannya. Bagaimana cara dia menangani anak ini dan sampai tidak menangis sama sekali. Ini hanya boneka. Itu berarti para pangeran tidak dibawa ke sini. Lalu di mana mereka? Kalau pangeran tidak di sini, maka Kau tidak hanya fasih berbicara, tapi kau juga sangat lihai. Aku menghargai saranmu yang mana membantuku menjaga anak-anakku untuk tetap aman. Dengan cara ini, aku bisa memperkenalkan anak-anakku pada rakyatku. Aku senang dengan idemu. Maestas, perayaan ini dimaksudkan untuk anak-anakku, sehingga mereka harus hadir selama perayaan itu. Tapi aku khawatir bahwa mereka mungkin tidak akan aman selama perayaan itu berlangsung. Karena perayaan itu untuk anak-anak, maka mereka harus hadir di antara rakyat ini. Tapi dalam cara yang berbeda. Para pangeran pasti akan hadir dalam perayaan, tapi saat yang sama mereka akan aman di dalam istana. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Anda bisa membawa boneka yang terbungkus dalam pakaian para pangeran di antara rakyat. Dan pangeran akan tetap di istana dengan aman. jika para pangeran tidak di sini, lalu di mana mereka berada? Jalal dan ratunya pasti sudah menyerahkan mereka pada seorang yang bisa dipercaya. Pelayan, aku tidak melihat Ratu Hamidah dimanapun. Apa dia tidak ada di sini? Nona, dia tidak bisa mentolerir asap rokok, makanya dia memilih untuk tidak hadir. Ibu dari orang yang paling penting tidak menghadiri perayaan. Itu berarti para pangeran bersamanya. Tempat ini di bawah penjagaan ketat. Aku harus menunggu kesempatan. Ini ide yang bagus. Anak-anak bisa dikenalkan pada rakyat dan mereka aman di istana ini. Iya, Ratu Hamidah. Siapa yang bisa menduga kalau musuh akan menyerang? Bagaimana caraku sampai ke anak-anak itu? Para penjaga dengan ketat mengawasiku. Aku harus membuat pengalihan perhatian. Yang Mulia, aku rasa ini waktunya untuk mengikuti ritual membakar patung Rahwana.
kau belum tidur? Kenapa? Kau tidak mengantuk ya? Katakan, ada apa, Joda? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak tahu, tapi aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, Yang Mulia. Aku punya sebuah firasat, seolah-olah ada perbuatan jahat yang sedang mengintai di sekitar kita. Selamat tinggal, Pangeran. Ini adalah 5 hari terakhirmu di bumi ini, dan kemudian kau akan meninggal dunia selamanya. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Anakku sayang, kau tidak apa-apa, nak? Kemarilah, anakku. Apa? Husain, kau tidak apa-apa kan, sayang? Ya Tuhan, aku terima kasih pada Tuhan karena telah melindungi Husain. Ibu, apa Hasan baik-baik saja? Tenanglah, Ratu Rukaya. Ibu, apa anak-anak baik-baik saja? Hasan, anakku sayang. Ratu Rukaya, apa Husain baik-baik saja? Jangan khawatir, Ratu Joda. Mereka berdua baik-baik saja. Tuhan telah melindungi mereka. Ibu, tadi aku melewati kamar ibu dan kamarmu sudah terbakar jadi abu. Kami pindah dari ruangan di saat yang tepat. Ibu, Bibi, kalian berdua baik-baik saja? Jalal, kami baik-baik saja. Anak-anak juga selamat. Tapi bagaimana caranya kamar itu bisa terbakar, Ibu? Aku tidak tahu. Aku melihat tirai tiba-tiba terbakar dan seluruh kamar dipenuhi api. Salam yang mulia. Apa yang kau temukan setelah pemeriksaan awal? Bagaimana kamarnya terbakar? Kamarnya terbakar secara tidak sengaja. Kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Satu-satunya hal yang kami temukan adalah obor. Obornya rusak. Jadi obor itu pasti jatuh di atas tirainya. Itu yang menyebabkan kebakaran. Ya, itu seperti kecelakaan, Yang Mulia. Bagaimana kalau seseorang melihatmu membakar tirai? Kenapa kau mengambil resiko besar, Zinat?
Tidakkah aku memintamu untuk berpikir 2 kali sebelum membuat langkah apapun? Astaga. Tentara kerajaan pasti sudah berada di jalan mereka untuk menangkapmu. Jalal pasti akan memenggal kepalaku bersamamu. Dia tidak akan mengampuni siapapun. Tidak akan pernah. Tenanglah. Tarik nafasmu dalam-dalam. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku telah melaksanakan tugas yang kuambil. Aku telah melakukannya secara efisien dan aku memastikan bahwa itu tampak seperti kecelakaan. Itu salah. Kecelakaan seperti itu terjadi dengan orang-orang biasa. Pangeran bukanlah orang biasa. Pangeran adalah sasaran empuk bagi musuh-musuh kita. Aku sendiri yang di sana dan aku harus melakukan semuanya sendiri. Dan kau? Kau bahkan tidak mengangkat satu jari pun untuk membantuku. Dan sekarang kau khawatir? Apa maksud perkataanmu itu? Apa kau yang akan melakukan segalanya? Jangan berkecil hati. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dengan menjadi begitu khawatir tanpa alasan apapun. Kalau ada yang melihatmu begitu marah, maka mereka akan mulai mencurigaimu. Kita harus bersikap seolah-olah kita tidak memiliki informasi apapun mengenai masalah ini. Setengah pertempuran sudah dimenangkan, maka aku akan meracuni salah satu dari 2 bayi itu. Bayi mana yang kau racuni? Siapa yang kau racuni, Hussein atau Hasan? Aku tidak tahu. Apa? Bagaimana bisa kau tidak tahu? Ada banyak keributan di sana. Aku menyamar sebagai seorang pelayan. Aku tidak bisa bertanya nama bayi itu. Bayi itu kembar identik, keduanya mirip. Dan dibungkus dalam pakaian yang sama. Aku tidak mengenalinya. Aku sungguh tidak mengerti. Tidak mungkin kebetulan ketika kita menikmati pesta di luar dan pangeran berada di dalam istana, ada kebakaran di istana. Dan itu pun di kamar pangeran. Dugaan Maesda sepertinya benar. Hanya beberapa orang yang menyadari kita telah membawa boneka tiruan di antara rakyat. Anak-anakku sebenarnya bersama ibuku. Bagaimana kita akan tahu kalau anak yang mana yang telah dia racuni? Waktu akan memberitahu kita. Yang keracunan maka akan segera mulai menunjukkan gejala. Tapi kau harus bersabar sampai saat itu datang. Kau memang benar. Ini adalah saat ketika aku harus mengurus dirimu. Mungkin aku seharusnya tidak begitu hebat. Jalal. Aku sudah meletakkan perangkap untuk salah satu anakku. Dan setelah itu segera, putra keduamu akan jatuh ke dalam perangkap. Hanya pemeriksaan menyeluruh yang akan membuktikan apakah ini kecelakaan atau konspirasi. Mansing, aku sudah sering mendapatkan perlakuan yang seperti ini yang ditujukan kepadaku. Segera lakukan penyelidikan. Anakku Hasan, Hasan. Mengapa kutukan Mam Angga masih begitu bergema dalam pikiranku? Mengapa aku merasa bahwa kutukannya belum terangkat dengan sempurna? Mengapa aku merasa sangat gelisah belakangan ini?
Hai Dewa Krishna, apa yang terjadi hari ini? Ini adalah pertanda buruk, Dewa. Tolong lindungi anakku. Katakan apa yang terjadi, Joda. Kau terlihat begitu khawatir. Kau juga sepertinya hilang selama perayaan itu berlangsung. Tolong beritahu aku, Joda. Aku tidak tahu, Yang Mulia. Aku hanya punya perasaan yang tidak enak. Ini seperti waktu panas terik. Aku bisa melihat sebuah pertanda buruk yang datang. Aku punya perasaan tenggelam bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kutukan Mam Angga masih terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku tidak bisa melupakan kutukannya, Yang Mulia. Aku tidak pernah melihat wanita lain sekuat dirimu, Ratu Joda. Dan kau harus bisa benar-benar kuat. Kau telah katakan bahwa tidak ada kutukan yang bisa lebih kuat dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Kau bisa lihat bahwa kutukan Mam Angga tidak berdaya. Anak-anak kita telah lahir ke dunia dan mereka sehat dan selamat. Itu berarti kutukannya tidak pernah terbukti. Selain itu aku bersamamu. Aku pernah berjanji, Joda. Aku tidak akan biarkan anak-anak bahaya mendatangi mereka. Sayang, ada apa, Nak? Kenapa? Apa kau mimpi buruk, Hasan? Apa kau lapar, Nak? Hah? Kenapa dia terus menangis, Yang Mulia? Mungkin dia lapar. Apa kau ingin makan, Nak? Mau makan ya? Ya Tuhan, dia baru saja tidur. Dia bangun lagi. Pangeranku, tidur ya sayang. Ibu akan terus mengayunmu. Tidur ya sayang. Ya Tuhan. Tidak, Husain, kok kenapa? Apa yang terjadi sayang? Ibu di sini, semuanya akan baik-baik saja. Zinat, kemarilah! Zinat, cepat kemari! Diam sayang, jangan menangis ya. Apa yang terjadi, Rukaya? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Husain. Lihatlah, dia muntah-muntah. Sepertinya dia menderita diare. Penjaga, cepat kemari! Iya, Ratu Rukaya. Pergi dan jemput tabib kerajaan sekarang juga. Kalau lama, kau akan dipenggal. Pergilah. Baiklah, Yang Mulia. Zinat, apa yang terjadi pada anakku? Kenapa dia muntah-muntah? Aku tidak tahu, Ratu Rukaya. Sebaiknya kau tenang dan jangan khawatir. Anak-anak memang sering muntah. Ada sesuatu yang salah dengan pencernaannya. Jangan khawatir. Berikan dia padaku, ayo. Tidak, Zinat. Mengapa Husain tiba-tiba muntah begini? Tidak. Pasti ada sesuatu yang salah. Apa racun yang menunjukkan efeknya?
Sayang, diam ya sayang, diam ya sayang. Ibu ada di sini, kau tidak usah khawatir. Sini, aku merasa tidak nyaman. Tolong lakukan sesuatu untukku. Kenapa dia bangun pada saat ini? Hasan biasanya tidur pada jam ini. Kukira itu hal biasa. Kau terlalu khawatir akan hal-hal kecil. Ratu Joda dia hanya seorang anak. Dia pasti mimpi buruk. Itu sebabnya dia terbangun saat ini. Seolah-olah kau tahu tentang anak-anak. Aku tidak katakan itu. Ibuku yang mengatakannya. Kau bisa bertanya jika kau tidak mempercayaiku. Joda, aku percaya bahwa sangat sulit untuk memahami anak-anak. Dan kau terlalu khawatir tanpa alasan. Kau harus pergi ke tempat tidur. Ini sudah terlalu larut. Ibu mengatakan bahwa jika seorang ibu terbangun, anak-anaknya juga tidak bisa tidur. Hasan sudah tertidur. Kau juga harus berbaring sekarang. Tapi bagaimana Hasan? Ayo sudahlah, kau harus segera beristirahat sekarang. Jangan khawatir soal Hasan. Jika aku membutuhkan sesuatu, aku akan membangunkanmu. Aku di sini untuk mengurusnya. Ayo sekarang, pergilah tidur. Ayo, tidak, Yang Mulia. Ayo, tidurlah. Tapi Yang Mulia, aku tidak akan menyukainya jika kau tetap terjaga sementara aku tidur. Inilah yang aku tidak suka darimu, Joda. Kau tidak mau mematuhiku. Dengarkan aku, cepat tidur. Sejak kapan aku tidak patuh padamu? Aku hanya mengatakan kalau... Ratu Joda, kau mau tidur atau tidak? Aku memerintahkanmu untuk tidur. Aku pasti akan marah sekali padamu jika kau tidak tidur juga saat ini. Berbaringlah. Tidurlah. Tabib, tolong beritahu aku, ada apa dengan Husain? Ada apa dengannya? Kenapa dia menangis terus? Aku yakin aku telah meracuni Husain dengan benar. Tidak anakku, ibu di sini. Tidak ada bahaya yang akan datang padamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ratu Ruqayyah. Tapi Husain muntah-muntah. Bagaimana bisa kau mengatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan? Bukan begitu. Aku rasa dia terlalu banyak minum susu dan dia muntah-muntah. Ketika anak-anak tidak bisa mencerna susu, maka mereka muntah. Denyut nadinya biasa-biasa saja dan baik-baik saja. Perutnya juga tidak terganggu. Ini akan baik-baik saja. Pangeranku akan baik-baik saja, bukan? Benar kan, sayang? Ini tidak mungkin. Dia tampak baik-baik saja. Racunnya seharusnya menimbulkan efeknya. Aku rasa aku meracuni Hasan dan bukan Husain. Jadi Raja Uday Singh siap bertemu denganku, tapi dia masih belum menerima permintaanku untuk menyerahkan para pengkhianat dari kerajaan Mughal. Pangeran Pratap dari Mewar dan Rajput lainnya masih tidak ingin mendeklarasikan gencatan senjata dengan kita, tapi baiklah. Jika mereka ingin perang, aku tidak akan menyangkal itu pada mereka. Tidaklah benar untuk mengambil kesimpulan yang mulia. Jika mereka ingin perang, mereka tidak akan setuju untuk bertemu dengan Anda. Yang mulia, aku setuju dengan yang dikatakan Mahesdas. Ya, persahabatan lebih baik dari perang dalam semua keadaan. Kau benar sekali, Mahesdas. Yang mulia, jika Anda ingin berteman, kenapa Anda tidak mengirim Mahesdas saja sebagai utusan, Yang mulia? Dengan begitu, dia akan membagi sebagian leluconnya dan membuat semua orang menjadi tertawa. Maka permusuhan akan dilupakan. Apa benar yang aku katakan itu, Mahesdas? Aku mohon maaf, Yang mulia. Aku hanya mencoba untuk bersenda gurau saja. Kau seharusnya tidak mencoba untuk melakukan apa yang kau tidak mampu. Tan Sen, ini bukan keahlianmu. Aku sarankan sebaiknya kau berlatih musik saja. Kita telah berkumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana cara meyakinkan penguasa Mewar tidak menampung para pengkhianat itu. Hanya ada satu cara.
Kita harus bicara dengan mereka dalam lingkungan yang damai. Kita bisa mengevaluasi efek dari pertemuan yang kita lakukan kali ini. Iya, Yang Mulia. Aku rasa mereka akan mendengarkan kita. Ini sangat bagus, Mahesdas. Kurasa kau begitu amat mengenal mereka. Apa kau bekerja di pengadilan Mewar sebelum datang kemari? Apa kau juga membagi leluconmu dengan mereka? Aku tidak bisa menahannya, Tan Sen. Begitu kau mulai bernyanyi, anak-anak akan mulai menangis dan orang-orang akan marah. Jadi aku harus menjamu mereka semua untuk menghibur mereka yang ada di sini. Aku minta maaf untuk mengatakan seperti itu, tapi membuat orang-orang tertawa bukanlah seni. Tan Sen, dengar. Tolonglah lupakan apa yang telah terjadi. Yang Mulia, tidak ada perbandingan di antara kami. Aku tahu pekerjaanku. Mahesdas, ini pengadilan Mughal. Tidak ada toleransi perilaku kekanak-kanakan. Jika kalian berdua merasa bahwa kalian lebih baik satu sama lain, aku punya jalan keluar untuk masalah itu. Kenapa? Aku tidak menukar saja pekerjaan kalian. Itu akan lebih baik. Mulai besok kalian melakukan pekerjaan satu sama lain. Tan Sen, dengar, kau tidak akan menyanyi lagi. Sebagai gantinya, kau akan coba untuk membuat semua orang tertawa. Yang Mulia. Dan Mahesdas, kau tidak akan membuat lelucon lagi, tapi kau harus bernyanyi di hadapan kami seperti Tan Sen. Yang Mulia, aku juga bisa bernyanyi, bermain, dan juga menghibur orang-orang. Tapi aku kasihan kepada Tan Sen. Siapa yang akan menghiburnya jika dia gagal untuk menghibur orang-orang nanti? Hentikan itu, Mahesdas, hentikan. Siapapun bisa membuat orang lain menjadi tertawa. Kita akan tahu siapa di antara kalian sebagai seniman terbaik, dan aku ingin kalian berdua mempersiapkan diri. Baiklah, Yang Mulia. Apa yang Anda lakukan, Yang Mulia? Todharma, orang lain mungkin tidak percaya, tapi aku percaya mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa. Mereka yang tidak bisa bertoleransi ketika mereka mengerjakan tugas masing-masing. Aku kira sebenarnya mereka bisa untuk saling memahami, juga menghargai bakat satu sama lain. Ini pasti menarik untuk kita lihat apa yang sebenarnya mereka lakukan di saat bersaing nanti. Lihat Moti, dia jual mahal. Dia selalu begitu kalau lapar, tapi hari ini dia tidak siap minum susu. Jika dia tidak lapar, kenapa kau bersikeras, Joda? Tapi semalam pelayan memberitahuku bahwa Husain muntah-muntah dan karena Zinat memberi makan dia terlalu banyak. Ratu Ruqayyah pasti marah besar padanya. Ya. Bagaimana kabar Hasan? Salam, Yang Mulia. Ini untukmu. Apa ini? Aku membawakan sesuatu untukmu karena aku berpikir kau pasti menyukainya. Ini indah sekali. Ada apa, Yang Mulia? Sepertinya kau sedang gelisah. Ya, Ratu Joda, di pengadilan khusus hari ini, Tan Sen dan juga Mahesdas saling lakukan perdebatan. Mereka seperti anjing dan kucing. Perdebatan itu mengingatkanku antara kau dan Ruqayyah. Apa? Tapi kami sama sekali tidak punya masalah, jadi kami tidak pernah berdebat. Benarkah? Iya, kami biasa bertengkar seperti saat kami salah paham. Hanya itu saja, kami tidak punya masalah lain, tidak ada dendam. Itu sebabnya kalian mentertawakan masalah masing-masing. Tapi aku baru saja mendengar tentang kau dan juga Moti. Yang Mulia, aku hanya bergurau, itu tidak serius. Oh ya? Tidak usah bohong padaku. Itu benar, Yang Mulia. Aku tidak cemburu pada Ratu Ruqayyah. Aku hanya menertawakan cintanya untuk Husain yang berbatasan dengan obsesinya itu. Ya, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa Tan Sen dan Mahesdas mengingatkanku dengan kau dan Ratu Ruqayyah. Mereka tidak membenci satu sama lain, tapi kadang-kadang orang-orang berpendapat untuk beberapa alasan. Jadi dalam rangka untuk membantu mereka, aku memutuskan untuk menukar pekerjaan. Jadi saat mereka dipekerjakan satu sama lain dan bisa saling memahami, mereka mungkin bisa untuk saling menghormati. Kau mau menukar pekerjaan mereka, Yang Mulia?
Apa itu berarti Maes Das akan bernyanyi nantinya? Dan Tansen akan membuatmu tertawa. Kedengarannya itu sangat menarik, Yang Mulia. Aneh, sekarang kau mengejek mereka bukannya pada Ratu Rukaya. Tidak, bukan begitu, Yang Mulia. Aku hanya berharap bahwa aku akan berada di sana saat mereka bertukar pekerjaan. Tapi aku merasa tenang sekarang. Hanya ketika aku bersamamu dan anak-anakku. Aku hanya sungguh berharap bisa selalu terus bersama anak-anakku. Aku selalu ingin bermain dengan mereka. Kenapa kau tersenyum? Sekarang apa kau ingin mengejekku juga? Tidak begitu. Tapi jika kau ada di sini, kau hanya menambah pekerjaanku. Aku jadi harus mengurus 2 orang anak. Kau hanya perlu mengurus 1 anak saja, yang satunya bersama Rukaya. Yang Mulia, aku sedang membicarakan dirimu. Kadang-kadang kau bersikap seperti anak-anak saja. Aku tidak peduli dengan pekerjaan rumahmu, tapi aku tidak bisa berhenti kemari. Aku punya banyak mimpi untuk anak-anakku. Aku menunggu mereka dewasa. Aku akan mempekerjakan guru-guru terbaik bagi mereka. Mengajari mereka mengendarai kuda, bertarung pedang. Aku juga akan bawa mereka berburu di hutan. Tunggu dulu, Yang Mulia. Rencanamu itu terlalu dibuat-buat. Biarkan mereka tumbuh dewasa terlebih dahulu. Kalau mungkin, kau akan kirim mereka untuk pertarungan pedang sekarang ini. Kau benar, Ratu Joda. Kurasa aku terlalu bersemangat. Tapi aku sudah menunggu saat di mana mereka akan mulai berjalan perlahan. Segera setelah mereka mulai berjalan, aku akan mulai mengajari mereka menjadi pejuang yang andal. Mereka akan menjadi pejuang hebat, sama seperti ayahnya. Aku tidak tahu apakah mereka akan jadi pejuang hebat atau tidak. Tapi aku ingin mereka jadi sebaik hati seperti dirimu, Yang Mulia. Mereka harus bisa menghargai semua orang, peduli kepada rakyat, dan menghormati perbedaan setiap agama. Aku yakin perkataanmu menjadi kenyataan. Semoga terwujud.